Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, tahun politik ini ya, tahun depan kita akan memilih bukan hanya presiden, tapi juga memilih anggota legislatif. Dan ini luar biasa, akan sangat banyak yang kita pilih, mulai dari DPR pusat, DPR provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Nah, tentu ini akan menjadi kesulitan bagi kita-kita yang tidak tahu. Maka saya kira dalam beberapa bulan ke depan kita akan mencoba menelisik itu semua ya, bagaimana orang-orang yang, siapa saja orang-orang yang layak dipilih, siapa saja orang-orang yang sangat tidak layak dipilih. Nah, siapa yang tidak layak dipilih? Salah satunya ini saja, salah satu dari patokan. Nanti banyak patokan-patokan lainnya. Adalah orang yang jarang hadir rapat di sidang paripurna DPR. Mereka sudah kita gaji dengan uang kita, uang rakyat ya. Tapi untuk rapat saja tidak bisa hadir. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau kita lihat di sini, ya, hanya dihadiri 49 orang dari 200 sekian orang yang harusnya hadir. Hanya 49 orang yang hadir secara fisik. Sisanya secara apa? Kalau tidak secara fisik berarti secara goib. Secara Zoom barangkali ya, atau pakai Google Meet, saya tidak tahu persis. Dan sebagiannya lagi tentu ada yang izin apa segala macam. Luar biasa. Ini sayang sekali kursi kosong ini. Kalau dijual ini luar biasa, ini dijual saja. Saran saya dijual saja ini kursinya kalau tidak akan diisi ya. Atas bawah lihat, samping kiri kanan. Bahkan di meja pimpinan saja ada yang kosong 3. Gimana ceritanya itu? Alasan apa yang mau mereka buat? Kan kalau versinya Gus Dur yang menyebutkan anggota DPR ini seperti anak TK. Berarti anak TK ini banyak yang nggak masuk karena mungkin sebagian besarnya sedang berdharma wisata, ketemu dengan dapilnya masing-masing. Luar biasa. Saya ingin kita diskusi saja lah ya di pagi jelang siang hari ini. Gimana menurut sahabat ACT Channel semua? Kita diskusi sambil ngopi. Gelasnya saya malah ketinggalan. Ngopi ini kopinya ya. SZ Blended Coffee, 50% Robusta, 50% Arabica. Diproses secara natural ya, medium to dark dari sini Cikalong Wetan. Buat yang berminat, ini juga ngapain kita jualan? Oh, ada tuh beberapa yang buzzer kali ya. Ujungnya jualan. Jualan mah halal. Yang nggak halal mah korupsi. Gitu ya. Jadi keuntungan dari penjualan ini juga akan kita jadikan dana perjuangan kita untuk menggemakan suara hati rakyat. Nah, gitu ya. Nah, coba kita lihat sedikit beritanya. Saya sih sebetulnya ingin lebih berdiskusi sajalah dengan sahabat SC Channel semua ya. Ini sudah ada yang masuk. Oh, salam segat. Segat itu apa? Salam segar. Indardi. Oke. Nuri, assalamualaikum. Pertama bang. Wah, keren nih. Baru pertama sekarang ya. Biasanya yang dari Kaltim tuh yang pertama. Salam sehat selalu SZ, semoga tetap menyuarakan yang benar agar rakyat cerdas. Insya Allah mohon supportnya ya. 49 orang di parlemen bisa menyelamatkan Indonesia kalau dia sehat. Tapi kalau sakit 49 orang bisa menghancurkan negeri. Masalahnya 200 sekian itu kemana itu? DPR seperti anak TK luar biasa, banyak sekali yang kosong. Lanjut bung katanya, gaji buta tanda uang haram. Tuh dengerin tuh Pak Sabir Santa. Janur, pilih presiden yang cerdas, hanya Pak Anies, insya Allah Indonesia maju, masyarakat makmur, amin. Oke, kita lihat beritanya di Detik News. Ini
galeri. Jadi beritanya tidak banyak, sayang sekali. Saya cari juga belum nemu. Saya pengen tahu itu 49 orang yang hadir secara fisik itu siapa saja, dari partai mana saja. Untuk kita ingat-ingat, untuk kita share ke sahabat EJ Channel semua. Ini indikasi orang-orang yang layak untuk dipilih kembali, gitu ya. Nah, ini rapatnya kemarin Selasa 14 Maret. DPR menggelar rapat paripurna atau rapur ke-18. Rapat paripurna loh, paripurna itu keseluruhan. Di masa persidangan keempat tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ini hanya 49 orang yang hadir secara fisik. Ini kita lihat fotonya, luar biasa ya, miris sekali ya. Ada satu orang di sini, kursi lainnya kosong semua, ampun. Rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 tersebut dihadiri anggota secara fisik 49 orang, daring 222 orang, izin 20 orang, dari jumlah keseluruhan 575 anggota. Oke, kita hitung ya, 575 dikurangi 222, aduh saya nggak pandai ngitung, tapi anggaplah dikurangi 200, 400, 350-an ya. 350-an sisanya setelah dikurangi yang daring. Dikurangi yang fisik 49, 300 ya, sisa 300. Izin 20. Jadi 280. Jadi 280 tidak hadir tanpa keterangan, alias alpa kalau dulu istilahnya gitu ya. Bolos. Setengahnya bolos. Tanpa kehadiran, tanpa keterangan. Luar biasa. Tapi barangkali karena ada 222-nya ditambah yang 49 jadinya memenuhi quorum kali ya. Ngeri kali nih. Ini kursi DPR ini mahalnya luar biasa ini. Dulu pernah kita bahas, ini berapa tapi saya lupa, pasti jutaan lah. Anggap aja satu kursinya 1 juta gitu. Ini ada berapa tadi, sekitar 300 kursi, 300 juta itu. Biarlah selamanya mereka hadir daring saja gitu. Daripada nggak jelas, kursinya kita jual saja. Gedungnya bisa dikecilkan buat berkumpulnya rakyat. Keren itu kalau begitu ya. Ampun. Kita lihat foto berikutnya. Ada ke penjelasan di bawahnya ya. Wakil Ketua DPR Lodewijk Fredrik Paulus Sulfmi Dasko dari Gerindra ya, dan Rahmat Gobel di Nasdem kalau nggak salah, usai memimpin rapat paripurna ke-18 masa persidangan di komplek ini. Nah ini ada yang kursi kosong, ada 3 kalau tadi kita lihat ya. Mudah-mudahan masih kita bahas nanti. Dari siapa itu yang nggak hadir? Anggota DPR mengikuti rapat paripurna ke-18. Nah, suasananya ini ya luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Karena sebagian besarnya biasa di luar. Aduh. Dalam pembukaan itu, Lodewijk mengucapkan keprihatinan atas kebakaran depo Pelumpang. Ia minta pihak terkait untuk mengevaluasi. Kirain itu memang harus ya, tapi harusnya juga mengucapkan keprihatinan atas tidak hadirnya anggota dewan. Mungkin sekarang anggota dewan sedang mulai kampanye lagi untuk dipilih lagi di 2024 kali ya. Waduh. Oke, terakhir DPR telah menjalani masa reses hampir sebulan. Reses dimulai sejak 17 Februari. Jadi resesnya sudah selesai, harusnya kembali ke gedung dewan, tapi nggak kembali. Mungkin dana resesnya masih banyak mungkin sisanya ya. Jadi mau dipakai apa itu? Baik sahabat EJTN semua. Kita diskusi aja lah ya. Ngeri kali kalau ngelihat situasi-situasi seperti ini. 200 sekian orang nggak masuk pada izin. Kemana itu bang? Yang izin malah cuma 20 orang. 200 sekian nggak tanpa izin. Ngeri ya. Anies Presiden. Zarkasi. Tadi Vera ya. Nuri, mumet jika kelakuan para pejabat, perlu perubahan total di negeri ini. Anies solusinya, amin. Eko Thohir, salah siapa pilih Mukidi? Yang milih anggota DPR siapa? Ya kita semua. 280 lagi menonton G30 SPKI kata Pak Bahtiar.
Misko the Barber, obatnya cuma people power bang, busuk semua. Mereka digaji rakyat tapi malah seenak jidatnya aja nggak masuk. Ya, buat rapat aja nggak bisa masuk, saya nggak habis pikir ya. Negara dikelola asal-asalan, setiap pasang TV acara yang banyak gaya selebritis, hasilnya negara dari DPR sampai DQ isinya, aduh. Janur, pemerintah sekarang masyarakat yang menderita, para petani pupuk mahal. Oke, Khairul tuh gila-gila dari 500 yang hadir sedikit. Pantas saja pemerintah keluarin Perpu terus, UU-nya yang nggak dibuat. Luar biasa di Rebopon Jokowi, banyak anggota DPR saling bermanuver kalinya bang. Ya konon katanya nanti sore sudah mau ada reshuffle kabinet. Kita lihat nanti ya bagaimana pergerakan politik kita hari ini. Oke, loh kan masih pada pandemi COVID-19 toh, jadi nggak perlu hadir secara fisik, cukup sidang dari rumah. Aduh, ya ini kita tampilkan deh ya tampilan-tampilan ininya. Oke, barangkali itulah sahabat SJ Channel semua ya. Saya sambil pegang, kalau ada yang masuk komentar langsung kita bahas. Banyak orang berlomba-lomba menjadi anggota DPR tuh ya barangkali ini enak gitu ya. Gaji besar, tunjangan besar, fasilitasnya luar biasa. Kalau selesai menjabat dapat uang pensiun seumur hidup. Wih, mantap kali, makanya orang berlomba-lomba ya nggak perlu hadir gitu. Jadi tetaplah menjadi anggota dewan walaupun tak berguna. Ngeri kali kalau ada statement seperti itu ya. Nah, tentu yang menjadi perhatian kita, kalau kita lihat di sidang ini, di pimpinannya saja tuh, kursi pimpinannya kita lihat ada 3 kursi kosong. Siapa itu? Kita belum tahu, nanti kita cari tahu ya. Atau ada yang tahu sahabat AJTN semua? Boleh ya disampaikan. Kalau begini terus, ya gimana? Ini harus kita gaungkan lah ya, kita gaungkan ke seluruh Indonesia. Beginilah para perilaku anggota dewan kita yang sangat tidak terhormat kalau begini caranya. Mereka merayu-rayu kita. Sebentar lagi nih, dalam beberapa bulan ke depan mereka akan mendatangi kita, mereka merayu-rayu, mereka yang akan minta foto bareng karena untuk kepentingan kampanye selanjutnya nanti diposting di ini segala macam di sosmed. Jadi kita harus hati-hati kalau mereka kasih amplop, kasih uang, sebisa mungkin sih jangan diterima ya. Tapi kalaupun mau diterima, ya terima uangnya, jangan coblos orangnya. Kita akan cari tahu terus, jadi nanti kita akan lihat ya profil orang per orang. Nanti saya SJ Channel akan merekomendasikan pilihannya ini loh. Yang lain abaikan saja, biar nggak pusing itu. Karena nanti pilihannya banyak banget. Dari satu partai aja ada orang-orang yang berkompetisi, apalagi yang berbeda partai. Ini persoalan kita. Oke. Tari TV. Oh, ini udah lama nggak muncul nih Tari TV. Saiful Jaman iri gitu loh. Ya. Banyak yang berkomentar begitu. Ngapain sih ngomen-ngomen yang begitu? Hei, ini kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Mereka, anggota DPR itu adalah wakil kita. Jadi mereka harus menyuarakan suara hati rakyat. Ternyata sangat minim mereka menyuarakan itu. Jadinya rakyat sendiri yang harus menggaungkan ini gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Masih adakah perjuangan DPR pada rakyat atau pemilihnya? Rasanya hanya untuk diri dan kelompok saja. Dari Naim. Yaitu nanti akan kita tagih dari mereka yang ingin menjadi anggota legislatif lagi ya. Mana? Apa bukti Anda sudah bekerja kemarin kalau incumbent ya? Anda berapa kali hadir sidang? Anda berapa kali tidak hadir sidang? Anda turun ke dapil berapa kali? Saya rakyat, boleh Kang SJ kursi di DPR saya bawa pulang untuk di ruang tamu. Insya Allah pasti ada yang dudukin. Wah, elan. Tuh bagaimana Pak DPR ya? Saran saya sih dijual saja lah. Nanti biar dibeli rakyat tapi murah ya. Jualnya jual murah saja 100.000, 200.000 gitu. Disimpan di ruang kerjanya seperti yang disampaikan Elan nih pasti terpakai, pasti didudukin. Daripada begini mubazir. Udah jualin aja kursinya bang, sayang pada kosong ya gitu ya. Tari TV iri pada SJ, cician deh lu. Kalau cie buzzer muncul nih ya. Sudah ada pesanan lagi kali ya. Nah, coba kita lihat situasi-situasi gambar-gambar yang seperti ini.
kita harus cari tahu partai dari mana saja yang paling banyak bolos, partai mana saja yang paling relatif hadir. Minimal itu bisa menjadi patokan. Kan kita sudah bosan ini ya. Kita bosan melihat situasi-situasi yang seperti ini terus. Mudah-mudahan orang-orang yang tidak bekerja dengan semestinya sebagai anggota DPR tidak terpilih lagi. Itulah palingnya yang bisa kita doakan dan kita bisa upayakan. Dan kenapa mereka masih terus saja memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi pendukungnya, pemilihnya? Ya, saya kira inilah peran media sosial. Ya, mereka menggunakan media sosial untuk mencitrakan. Ya. Jadi saya kira kita harus mengcounternya, melawannya dengan media sosial lagi. Apalagi mereka barangkali ada yang menyewa para buzzer. Buzzer panen duit nih menjelang tahun pemilu ya. Jadi kita harus berjuang, kita harus melawan para buzzer-buzzer RP itu ya, yang berjuang berdasarkan pesanan, dan kita berjuang berdasarkan amanat rakyat. Jadi yang kita lakukan ini seolah-olah seperti anggota DPR tapi DPR jalanan. Nah, kurang lebih begitu lah ya. Kan yang begini-begini yang bikin kita malas gitu. Malas lihatnya. Padahal mereka udah sering liburan ya. Anak-anaknya udah terjamin. Apalagi sih, alasan apa lagi sih yang bisa bikin mereka nggak hadir? Sekarang yang daring nih, apa mereka dengerin? Kan sulit juga kita. Nanti juga kesimpulannya ada kok, notulensinya ada kok. Ya repot kalau begitu. Ini jangan sampai lah ya para anggota DPR yang harus mewakili negeri ini malah jadi benalu untuk negeri ini. Jadi masa harus dibubarkan saja gitu kayak keinginan Gus Dur gitu. Bubarkan saja DPR. Kan repot, jadi demokrasinya juga menjadi hilang kalau DPR tidak ada. DPR ini kan legislatif, harusnya mereka itu betul-betul ada di posisi-posisi penting ya, saat rapat ini hadir gitu. Mereka kan yang bikin undang-undang, mengusulkan ini dan itu untuk kepentingan negeri ini. Tapi kalau nggak hadir kan berarti apa? Datang, duduk, diam, duit, kan gitu. Gitu mah siapapun bisa dong. Nah ini yang lucu ini begini nih. Coba dibayangkan nih, anggota setjennya yang menyiapkan perlengkapan semua, itu kan hampir di setiap kursi itu sudah ada kertas, pensil dan segala macam. Kan nggak kepake itu, mubazir. Habis itu kemana? Konsumsi. Barangkali udah menyediakan sekian ratus, pada nggak datang. Kemana itu konsumsinya? Kan mubazir itu. Minimal air mineral saja udah berapa ratus itu. Aduh, makanya udahlah cobalah mending dijual saja udah kursinya, kurangin saja kursi yang hadir. Ya mau gimana lagi kan, akhirnya kita menjadi repot, pada siapa lagi kita bisa percaya gitu. Apalagi nih ya, zaman calon Pak RT. Apa ini? Bazar itu nggak punya kerjaan, jadi dia cari uang untuk anak istrinya dengan cara begini katanya ya, dari Hanung. Kasihan nggak ya? Cilok goreng, wah mantap nih. Oke, yang mau beli cilok goreng masuk saja nih ke channelnya langsung cilok goreng. Itu banyak yang hadir bang, tapi nggak kelihatan, alias the demit. Hadir tapi nggak kelihatan, kayak SMK aja. SMK mobil maksudnya ya, mohon maaf nih, bukan adik-adikku yang sekolah di SMK, bukan. Yang memilih mereka juga otak kosong. Sadar dong. Ya itu dia. Jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan bodoh gitu karena mencoblos orang-orang yang akan bekerja tidak benar seperti ini. Jejen hadir pun palingan tidur. Padahal jadi anggota DPR yang beli gelar juga banyak. Lawan pikiran buzzer nih kata Pandi. Para pejabat RI biasanya hadir jika ada pesanan tender yang harus digolkan. Tari TV, buzzer yang kesakitan, yang lain berakal waras menyuarakan suara hati rakyat, dia malah mendukung rezim. Ada kada gurun, ganti semua anggota DPR dengan orang-orang baru. Oke, konsumsinya aja udah berapa tuh dikorupsi. Waduh, makanya jangan heran demo di mana-mana. Ya, demo juga nggak disamperin ya. Tempo hari kita lihat, kita dengar tuh ada demo begitu keras di luar pada saat Ibu Puan berulang tahun. Malah nyanyi-nyanyi di dalam. Merayakan ulang tahun. Ampun ini ya. Kalau begini tuh saya selalu ingat apa yang disampaikan Gus Dur gitu. Ini anak anggota DPR udah kayak anak TK aja. Kacau.
Jadi sedih ya, kita bayar pajak, kita bayar ini segala macam, kan salah satunya juga untuk ini, untuk membiayai, untuk menggaji para anggota DPR. Tapi kalau anggota DPR-nya begini, ya makanya sekarang jadi banyak orang bilang stop bayar pajak. Itu kan harusnya jangan gitu. Tapi gimana lagi gitu. Level kepercayaan rakyat hari ini kepada penguasa, eksekutif, legislatif sedang berada di titik nadir. Aduh, ini kalau kita sebagai rakyat saya kira ya gimana ya, sedih kali kita melihat ini ya. Intinya sih gini lah, jangan sampai kemudian kita terulang kembali, nah kita termakan oleh uang 100.000, 200.000, yang akhirnya kita tidak punya wawasan apa-apa, disuruh nyoblos si A, coblos saja gitu. Nah ke depan jangan, yuk kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama saja. Nanti saya akan paparkan profil orang-orangnya, ini track recordnya begini, kan kita memilih berdasarkan track record ya. Jangan memilih berdasarkan pesanan. Baik, sahabat SJ Channel semua, saya kira diskusi pagi hari ini menjelang siang, sekarang udah 11:30 ya, menarik dan tentu ini harus kita biasakan. Diskusi-diskusi ala rakyat jelata ini harus kita biasakan ya. Ya, dengan suasana tetap kepala dingin saja, tapi 2024 kita punya cara baru dalam memilih anggota dewan ya. Jangan lagi memilih sekedarnya saja, karena imbasnya 5 tahun ke depan. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan para anggota DPR juga sadar dan bertobat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sekarang sahabat bisa lihat di depan ya, ini ada kopi. Nah, ini kopi mereknya merek SJ ini. Jadi ini kopi blended ya. Jadi kalau dibaca di belakangnya ini original Cikalong Wetan Indonesia. Jadi ini daerah dekat-dekat sini, dekat Bandung. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Tentu di situ membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses perjuangan kita. Jadi kita coba cari jalan lah ya, gimana caranya. Salah satunya kita jualan kopi ini, merek SJ. Ini gambarnya, gambar ini di sini ya, SJ Blended Coffee, sahabat perubahan. Harganya ini berapa tadi lupa saya. Baru soalnya, baru diproduksi sama tim. Ini 75 ya, ini 45, ini 200 gram, ini 100 gram ya. Bentuknya toples. Baik, dan buat sahabat SJ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, dengan lebih dekat, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.